Coba deh dibayangkan, Bapak Ibu pemirsa majelis hakim, jaksa penuntut umum, kalau nggak ada lawyer dalam perkara ini, kalau kami tidak ada, ya kan, apa jadinya ini? Mungkin Anda sudah diputus gitu loh. Dan kami juga yakin banyak orang-orang di tempat lain seperti ini. Kita dapat lihat lah perkara-perkara dalam 2026 ini atau di bulan-bulan 3 bulan 4 ini, apa yang terjadi? Pasti ini pro dan kontra. Saya jamin 1000% ini pro dan kontra. Apa buktinya? Anda mengatakan bla 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 bla. Saya challenge nih. Saya Ben Immanuel Zebo SHMH. Saya menantang. Mau nggak saya yang cari, kami yang cari, Marianto? Bagaimana kalau dapat? Karena begini, Mbak. Tidak mungkin perkara ini duduk tidak dapat disidangkan seharusnya. Kalau pihak-pihak ini yang udah disebutkan apa sih tidak dihadirkan ya. Ini kan benang kusut nih, ya kan? Rusak ya sistem tatanan hukum kita. Masa satu orang ditumbalkan? Saya sih berharapnya ada keadilan. Mungkin karena kami orang yang tidak punya, benar-benar ditindas. Jadi emang karena dipandang benar-benar nggak ada ya, benar-benar ya diinjak gitu loh. Saya pengennya keadilan. Saya langsung ketemu Kanit langsung di ruangan penyelidik. Langsung merangkul, ngajak duduk di ruang tamu. Mungkin kalau ada CCTV di ruang di situ mungkin saya ada di situ sama Kanit lah. Di situ Kanit ngomong ke saya, Bang, nanti tidak usah pakai lawyer. Nanti kita bantu di pengadilan nanti. Cukup kamu menyediakan uang 300 juta, 200 juta untuk di kejaksaan, 100 juta untuk di kepolisian. Saya sih berharapnya ada keadilan. Mungkin karena kami orang yang tidak punya, benar-benar ditindas. Jadi emang karena dipandang benar-benar nggak ada ya, benar-benar ya diinjak gitu loh. Saya pengennya keadilan. Nah, makanya ini tuh perkaranya tuh nggak bisa dulu. Harusnya ini tuh terlalu prematur kan. Harusnya dia bebas, putusannya bebas. Karena di minggu depan ini adalah tuntutan. Bukan tidak nyaman lagi ya Mbak, risih pun ada karena kita mau maaf ya, kita kalau di rumah suka pakai celana pendek gitu kan, mengganggu. Nah ini pun kalau dicas kan dia panas. Jadi harapan saya pribadi ya sebagai lawyernya Evi bahwa untuk jaksa, untuk majelis hakim, Bapak Ibu, marilah kita lihat perkara ini dengan cermat. Marilah kita melihat dari sisi kemanusiaan. Kepada rekan-rekan media, konferensi pers akan segera dimulai. Dugaan kriminalisasi marak terjadi di Indonesia, salah satunya terjadi oleh seorang ibu yang tidak diizinkan mempompa ASI saat berada di kantor polisi untuk melakukan BAP. Salah satunya yang dirasakan oleh seorang ibu yaitu Evi. Kak Evi mungkin bisa diceritain gimana sih mendapat tindakan kriminalisasi yang dirasakan saat berada di polisi? itu yang pertama ngerasa sakit ya Mbak, karena kita aja 2 jam tidak memompa ASI, sakitnya luar biasa. Dan di situ saya berkali-kali minta izin ke toilet untuk mengeluarkan ASI supaya tidak sakit. Itu kepolisian bilang nanti dulu, tahan aja dulu Pak, saya izin mengabari suami saya, nanti dulu. Setelah itu beberapa menit ke depan, Pak, saya izin ngabarin suami saya kalau ada di sini, karena saya nggak memberitahu suami saya kalau saya dibawa ke Polsek. Nanti dulu, nanti juga saya ngabarin ke suami kamu. Lambat laut lagi sampai jam 10 malam saya minta izin untuk ke toilet, diizinin, dan di situ saya berusaha sebisa saya mengeluarkan ASI itu agar tidak sakit, karena memang di situ panas dingin. Tanpa bantuan pompa berarti? Tanpa bantuan pompa di situ. Dan di situ yang saya lakuin karena
karena di kamar mandi ada sikat gigi, saya berusaha untuk mengeluarkan semua pakai sikat gigi, saya dipijit. Dan di situ polisi bilang jangan lama-lama kamu di kamar mandi. Nah, sampai jam 2 malam saya nggak bisa tidur. Saya disuruh ke ruangan pemeriksaan. Udah kamu tidur di ruangan itu aja. Di situ saya gelisah karena memang sakit gitu. Sambil ditanya-tanya pun saya berkali-kali ngomong ke penyidik, Pak, ini saya ditanya-tanya, besok ditanya-tanya lagi nggak? Udah kamu jawab aja. Pak, saya izin ngabarin suami saya karena suami saya nggak tahu kalau saya itu ada di sini. Tapi kata beliau nanti aja, selalu bilang nanti. Ini kan keluarga nggak tahu ya Kak, kalau Kakak dibawa ke Polsek sendiri ya. Itu siapa mungkin yang akhirnya membawa Kak Evi ke Polsek? Yang membawa ke Polsek itu HRD dari perusahaan. Mungkin diceritain Kak, boleh kronologinya seperti apa? Di tanggal 3 jam 11 siang saya ditelepon sama bos untuk datang ke restoran jam 1 untuk meeting pemberangkatan ke Cilacap. Epi, kamu berangkat ke Cilacap sama Pak Soleh. Pak Soleh itu sopir dari perusahaan. Tapi kamu ke resto dulu ya, kita meeting dulu. Ya Pak, jam 1 saya ke restoran. Setelah di restoran, masuk ke ruangan meeting, bos hanya bilang, uang ikan saya hilang 63 ton. Itu kemana? Di situ saya kaget. Kok yang ditanya saya sendiri, kepala gudang tidak. Dan di situ bos bilang, saya kasih kesempatan kamu 1 kali, kamu jujur. Ketika saya ngomong ke bos, tapi bos tidak tidak mendengarkan, selalu dipotong. Lalu bos bilang, udah kamu jujur di kepolisian aja. Nggak lama lagi pihak dari perusahaan datang. HRD-nya dengan sopir nganterin saya ke Polsek Muara Baru. Itu mungkin apa Kak yang dilaporin sampai akhirnya dibawa ke Polsek? Gimana? Ada permasalahan apa di kantor akhirnya dibawa ke Polsek sendiri? Perusahaan sih kehilangan 63 ton ikan. Yang bahkan Kak Evi juga nggak tahu itu. Iya, bahkan kan seharusnya kepala gudang pun dipanggil meeting bareng-bareng gitu. Tapi ini tidak, saya sendiri. Bang, mungkin untuk kuasa hukum, ini langkahnya seperti apa Bang setelah Mbak Evi sendiri mendapat diskriminasi dari polisi? Terima kasih Mbak sudah memberikan kita kesempatan di Raven Entertainment. Mbak Evi sendiri itu klien kita, prinsipal kita dari saya, Sultan Soli dan Ben Jebua. Yang kita sayangkan, ya seperti yang disampaikan dari klien kita, yang disayangkan perlakuan yang dialami selama BAP ya, dari tidak memberikan izin untuk memompa ASI, untuk menghubungi keluarga, dan juga untuk ke toilet. Dan yang kami bingungkan ya, dan kami sangat sayangkan, jelas-jelas LP-nya pada tanggal 4 Juli. Dokumennya ada di sini. Sorry. Ini. Kapan dilaporkan? Itu tanggal 4 Juli. Ya. Tanggal 4 Juli, dan pada saat itu juga ditetapkan tersangka tanggal 4 Juli juga. Jadi ya kita agak menyayangkan sih mekanisme seperti apa yang dilakukan oleh teman-teman kita dari pihak kepolisian. Untuk ijazah sendiri benar ditahan kayak gitu? Ya, ijazah saya ditahan dari tahun 2022 sampai detik ini pun masih ditahan. Apa mungkin alasan perusahaan itu menahan ijazah dari KIP sendiri? Sebelumnya perusahaan ini sebelum saya ada di sini namanya Mbak Rani dengan Marianto kepala gudangnya. Mungkin mereka sebelumnya ada bermasalah dan di situ bos bilang waktu pas menerima saya, ijazah asli kamu ditahan ya, disimpan di perusahaan. Karena saya memang butuh kerjaan, ya Pak, nggak apa-apa. Sampai detik ini pun belum ada kejelasan, ijazah saya belum dikembalikan juga. Ada perjanjian Kak?
soal kapan dikembalikannya ijazah itu? Ketika saya berhenti kerja, ijazah itu dikembalikan. Seharusnya. Seharusnya Tapi sampai sekarang belum juga dikembalikan. belum dikembalikan. Kalau untuk kilas balik Kak, mungkin gimana sih detailnya yang terjadi di tanggal 4 Juli itu? Yang di tanggal 4 Juli itu kembali lagi ya Mbak, karena saya mempunyai anak kecil, pikirannya pasti yang di rumah. Ketika saya membuang ASI, itu pasti inget anak. ASI saya buang, sedangkan anak di rumah butuh gitu. Dan di situ suami tahunya tanggal 4 sorenya, sedangkan dari pagi saya bolak-balik toilet membuang ASI. Jadi itu sih Mbak yang sakitnya di situ. Berarti keluarga pun lagi dibawa ke polsek, gak ada yang tahu ya? Tidak ada yang tahu. Mungkin kalau tahu pasti mereka datang di hari itu. Tapi ini tidak. Keluarga taunya tanggal 4 sore. Berapa hari Kak Epi ada di polsek? 4 hari. Kurang lebih 4 hari. Nah, mungkin sekarang status Kak Epi apa sih? Kan saat tadi ditetapkan sebagai tersangka juga ya Bang? Mungkin sekarang untuk status dari Kak Epi sendiri itu tahanan apa? Tahanan rumah. Untuk sekarang tahanan rumah. Apakah yang menjamin Kak Epi akhirnya dijadikan tahanan rumah? Kaki kanan saya dipakein gelang agar tidak keluar kota. Jadi khusus untuk daerah Jakarta. Berarti ini Kak Epi masih memakai Masih. itu? Ini apa Kak? Mungkin fungsinya nanti? Lebih jelasnya tanya ke penguasa hukum. Mungkin bisa dijelasin Bang? Terima kasih, saya Ben Zebua. Mungkin saya kembali mengurut dulu ya kronologi kejadiannya. Jadi menurut keterangan dari klien kami Epi Savitri yang sekarang menjadi terdakwa, karena kan sekarang kita sedang bersidang di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Jadi menurut keterangan dari beliau, dia dibawa oleh perusahaan Sabis Meeting pada sore hari itu pada tanggal 3 Juli 2025. Ya, dia dibawa ke Polsek tanggal 3 Juli 2025. Kemudian saat itu nyampe ke Polsek, nggak langsung turun, yang turun atas nama inisial E, yang mana dia sebagai HRD. Kemudian setelah selang beberapa waktu, akhirnya disuruh turun. Nah, pada saat itu dia mengatakan bahwa ingin menghubungi suaminya dan atau keluarganya. Namun handphonenya seketika dicabut, ditahan oleh seseorang yang bernama inisial M. Ya. Nah, dia dibawa ke polsek tersebut tanpa adanya laporan polisi terdahulu. Dapat kami sampaikan bahwa seperti yang sudah kami tunjukkan, kapan dilaporkan ini laporan polisi di tanggal 4 Juli 2025 pukul 8 WIB. Ini surat dari kepolisian loh ya, suratnya. Nah, berarti dia ditahan, diinterogasi tanpa adanya dasar gitu loh. Ditahan, nggak disuruh pulang. Sedangkan dia ini ibu menyusui, ya kan? Dia punya anak yang masih rentan, yang mana umur anaknya di bawah 1 tahun. Iya. Kemudian LP-nya besoknya, di tanggal 4, LP-nya baru dibuat. Nah, di tanggal 4 itu juga, ini tidak adanya penyelidikan, langsung dimulainya penyidikan. Ya kan? 4 Juli 2025, nggak ada penyelidikan, tidak diselidiki dulu nih, ya kan? Ini di tingkat polsek loh, di tingkat polsek. Nah, kemudian yang lebih membingungkannya lagi, dia ada surat mengatakan bahwa penangkapannya itu tanggal 4 nih. Naik sidik, belum ada penetapan tersangka, tapi sudah dikeluarkan surat penangkapan. Ini ya, ini surat asli ya, kami nggak ada manipulasi apa-apa. Kami mengacu pada ini, ya kan? 4 Juli 2025, pemberitahuan penangkapan. Nih, orang belum tersangka, tapi ditangkap. Untuk pelaporan sendiri perusahaan atau pribadi Bang? Perusahaan.
Kemudian, sorry agak ribet karena banyak di dokumen ini. Kemudian penetapan tersangkanya di hari esoknya tanggal 5. Dibawa ke Polsek tanggal 3, nggak ada LP, LP-nya tanggal 4. Langsung naik sidik juga di tanggal 4. Penangkapannya tanggal 4, itu suratnya. Tapi penetapan tersangkanya itu di tanggal 5. Iya kan? Ini intelektual tulisnya gimana nih? Ya kan? Apakah harus disekolahkan lagi gitu loh? Setingkat Polsek loh ya. Nah, Jadi itu posisinya juga EP-nya sendiri masih ada di Polsek ya? Pak? masih lah, masih. Ini kan berdasarkan suratnya nih. Jadi orang ditangkap gitu ya. Contohnya nih, mbaknya ditangkap, tiba-tiba ditangkap, plek, masuk nih polisi kan, ditangkap. Ada ini nih, kamu, ini surat penangkapan kamu. Tapi mbaknya belum pernah ditetapkan menjadi tersangka gitu loh. Bagaimana seseorang belum ditetapkan sebagai tersangka, tapi ditangkap, iya kan? Ditangkap, ini tuh ibu menyusui gitu loh. Sedangkan laporannya adalah penggelapan dalam jabatan, bukan pembunuhan, bukan narkotika, bukan tindak pidana penjualan orang gitu kan, bukan TPPO, bukan terorisme. Ada apa? Kenapa secepat itu gitu? Kenapa selucu ini gitu loh? Apakah manusia dijadikan sebagai objek permainan atau bukan? Atau apa gitu loh? Ini wajib nih, ya, seluruh pihak yang terlibat di dalam penyelidikan ini harus diperiksa. Polsek kawasan Muara Baru, ya. Bang, berarti untuk dasar hukumnya juga belum ada dengan dugaan penggelapan jabatan ini ya, Bang? Ya pada saat itu, ya belum ada dong. Harusnya kan diselidiki dulu lah, ya kan. Bukti-buktinya dilengkapi dulu. Ada audit internal, audit eksternal. Kan dilaporkan penggelapan 63 ton ikan. Coba dibayangkan, 63 ton itu gimana menggelapkannya? Ya kan? Tahapannya itu seperti apa? Nominalnya 1,7 M. Ya kan? Bagaimana satu orang hanya dilaporkan gitu loh? Oke lah, kita berasumsi nih, dia main lah. Ini perusahaan, tidak mungkin main sendiri. Bekerja sendiri. Iya kan? Bagaimana tingkat kecermatan seorang penyidik, ya kan? Atasan mau bawahan atau orang-orang di situ lah, ya kan? Alat negara untuk melihat perkara ini, ya kan? Apakah sesimpel itu? Nah, apakah mereka tidak mempertimbangkan? Ini ibu menyusui. Pasti mereka punya keluarga kan, punya anak kayak, punya istri. Ini menyusui loh, ini harus dikeluarkan seperti tadi yang disampaikan. Dan anaknya seperti apa di rumah? Kalau saya pribadi, contohnya diperlakukan begitu, ya kan? Istri saya contohnya hilang tiba-tiba dari sore sampai besok siang, besok sore. Saya nggak tahu kemana. Asumsi saya adalah ini orang udah mati kan, ke giling truk, ke lindas tronton gitu kan, atau kemana? Terus juga anaknya, bayangkan hati suami itu, aduh bisa gila gitu loh. Nah, sisi hak asasi manusia ini tidak terpenuhi, diabaikan gitu loh. Sedangkan ini kan perkara tindak pidana dalam jabatan, banyak yang harus dicek. Betul, seperti antar perusahaannya, perusahaan di mana, bla 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 bla. Di tempat lain kami juga pernah punya perkara seperti ini, penggelapan dalam jabatan. Bahkan dia mengakuinya, membantu untuk melengkapi berkas. Dia nggak membantah belasan M yang dia gelapkan, tapi nggak ditahan seperti ini kalau, ya kan? Nggak ditahan. Perlu proses yang panjang. Ada pembuktian, ada dokumen-dokumen yang lain. Benar nggak ini perusahaannya ada? Iya kan? Jadi kita harus ada hati nurani lah. Iya kan? Kita manusia, bukan binatang kita. Ya, saya keras dan saya bertanggung jawab atas yang saya sampaikan. Silakan panggil kami. Nah, begitu. Mungkin bisa ditambahkan, Bang? Menambahkan ya, yang pasti seperti ini. LP-nya di tanggal 4 Juli 2020. 25. Kita berdasarkan bukti lah ya. Jadi berdasarkan surat-surat yang ada, yang kita terima, dan ini perkara sedang berjalan di Pengadilan Jakarta Utara. Oke.
sepengetahuan kita ini LPB. LPB sepengetahuan kita harus melalui proses mekanisme pemanggilan untuk klarifikasi. Ya. Setelah si diduga terlapor di klarifikasi, diberikan kesempatan lagi dipanggil. Setelah itu ada naik sidik. Setelah naik sidik, penetapan tersangka. Sementara berdasarkan dokumen yang kita miliki, klien kita diperiksa di tanggal 3. Diperiksa di tanggal 3, sementara LP-nya di tanggal 4. LP di tanggal 4. Sementara klien kita di tanggal 3 jam 11 siang sudah dibawa oleh pihak perusahaan untuk dimintai keterangan. Yang mana klien kita tidak menerima surat panggilan. Entah itu surat panggilan klarifikasi ataupun surat apapun, tidak diterima. Di tanggal 3 klien kita sudah ditahan. Diinapkan lah bahasanya, diinapkan di Polsek kawasan Muara Baru. Di tanggal 4 LP baru terjadi, dan di tanggal 4 juga surat penahanannya. Sementara berdasarkan dokumen yang kita miliki, penetapan tersangkanya mundur di tanggal 5. Apakah iya seseorang ditahan dulu kemudian ditetapkan sebagai tersangka? Jadi kita tidak tahu mekanisme seperti apa yang digunakan teman-teman kita penyidik yang di Polsek kawasan Muara Baru. Jadi sangat disayangkan, ditambah lagi dengan cerita tadi, ya klien kita bisa kita duga sangat-sangat didiskriminasikan, tidak diberikan akses menghubungi keluarga, tidak diberikan akses untuk memberikan ASI kepada anak, yang dimana anak pada saat itu masih sangat kecil, bayi. Seperti itu. Untuk di tanggal 3 ada tanda tangan nggak sih dari KFI sendiri lagi di Polsek pemeriksaan BAP atau penetapan sebagai tersangka? Kan biasanya menandatangani dokumen ya Bang? Tidak ada. Nggak ada. Sampai akhirnya ditetapkan sebagai tersangka juga nggak ada? Tidak ada. Itu kan juga nggak mati Betul. prosedur ya? Klien kita tidak ada menandatangani apapun di tanggal 3. Jadi bisa kita duga klien kita tidak berdasar berada di Polsek tersebut. Apa pegangan seseorang selaku warga negara Republik Indonesia memberikan keterangan di pihak kepolisian sementara surat panggilan saja tidak diterima? Apa dasarnya? Bahkan sampai saat ini belum ada saksi yang diperiksa ya Bang? Oh, Apa enggak. sudah ada dari perusahaan saksi-saksi yang Sudah kan, ini kan sudah masuk persidangan tuh, ya kan? Ini sudah masuk di tahap persidangan. Ini kan kita mengurut nih kronologinya dari awal seperti apa sih hingga sampai di tahap ini, gitu. Tapi untuk tadi kan KFI-nya juga sekarang udah menjadi tahanan ya Bang? Tahanan kota lah, tahanan Tahanan rumah, kota. terdakwa lah simpelnya. Tahanan Ini kota. juga memakai gelang yang nggak Iya, bisa betul. kemana-mana gitu ya Bang? Betul, betul. Dan itu terjadi pada saat di Polsek. Setelah kita dampingi, kita mengajukan untuk penangguhan penahanan. Bukan kita, ya kita ditawarkan. Benar. Jadi kita ke Polsek pada malam hari itu, terus kita tukar kontak ya Bang ya. Betul. Dengan dari situ kita dikasih kontak kaditnya, Betul. terus komunikasi, kita pulang ya. Betul. Kita pulang, tapi di tengah jalan diajak mau ketemu malam itu juga, bener Bang? Betul. Kan kita ketemu tuh di daerah Kelapa Gading. Nah, ini kenapa sih? Kenapa ketika lawyer masuk nih kayak ketar-ketir, kayak kena api gitu kan? Akhirnya udahlah, ajukan aja penangguhannya. Akhirnya kan kita ajukan lah, karena kan kita mungkin anak. Benar. Mungkin ada yang bertanya kenapa nggak melakukan pra peradilan atau lain-lain lah. Kita mikirkan anak, kita tahu nih pra peradilannya seperti apa sih, ya. Prosesnya panjang ya Bang? Satu, iya, kalau nggak dikabulkan, penangguhannya dibatalkan, anaknya bagaimana lagi nih, ya kan? Akhirnya kita normatif aja kan, kita tunggu aja lah sebagaimana prosesnya. Kami kira ini prosesnya dihentikan, ya kan? Tapi ini ada apa sih? Kenapa secepat itu gitu loh? Kenapa unprosedur ya? Meskipun sekarang sudah masuk dalam persidangan, nah, begitu. Udah menjadi tahanan kejaksaan. Iya, kita bahas ruang lingkup yang awal dulu ya. Jadi biar teman-teman di rumah, netizen, bapak ibu, atau para pejabat-pejabat di kepolisian, di pemerintahan tahu nih, ini perkaranya seperti apa nih. Jadi kan biar nggak rancu, gitu. Bang, setelah di Polres itu sudah terjadi sampai akhirnya ditahan. Polsek. Di Polsek sudah terjadi sampai akhirnya sekarang ditahan.
langkah hukum apa yang abang udah lakuin untuk Evi sendiri selain tadi penangguhan penahanannya nggak mau dan pra-peradilan yang nggak dilakukan gitu? Pertama kita masuk, penangguhan penahanannya sudah di ACC, kemudian di Januari 2026 itu udah masuk di kejaksaan. Akhirnya dia sempat tuh 4 hari ya, Vi? 4 atau 3 hari masuk ke dalam, tapi sambil bawa anak nih ke dalam sel, karena si kecil nggak bisa lepas karena kan ASI kan. Tapi di kejaksaan itu kita dibantu untuk pengalihan tahanan menjadi tahanan rumah atau tahanan kota. Kita juga berterima kasih banget untuk hal itu. Di kejaksaan ya berjalan dengan baik sih, bagus lah, sangat manusiawi lah, sangat humanis lah. Dibantu untuk proses pengalihannya. Makanya saya sebagai lawyer dan sebagai Bang Jeffrey juga sebagai suami menjadi penjamin. Tapi syaratnya harus menggunakan gelang kaki sebagai GPS gitu. Nah, sekarang kita sudah di tahap persidangan. Di tanggal 28 April 2026 itu tuntutan. Betul. Tapi di dalam persidangan itu banyak yang janggal, 1001 kejanggalan. Salah satunya handphone yang disita itu tidak pernah dibuka nih selama persidangan. Alasannya lowbat. Itu sebab kan klien terdakwa membantah semua tuduhan yang diarahkan kepadanya. Ya. Dibantah. Harusnya kan bukti-bukti yang yang udah dikumpulkan kepolisian dan udah diserahkan ke kejaksaan itu kan dibuka nih. Kayak handphonenya nih, cecetannya seperti apa. Ya. Karena kita juga pernah cek, itu WA-nya hilang. Sedangkan di WA itu dia bisa membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Tapi itu hilang ketika dicek kan. Sekarang kan kita kalau mau ngecek WA orang kan, ini WA-nya masih ada nggak sih? Iya. Tapi ketika dicek, kok udah nggak ada. Begitu. Tapi itu tidak pernah dibuka. Bang, balik lagi tadi yang ke masalah gelang. Ini kan dipakein GPS juga ya, Bang? Yeah. Ini kan awam ya, Bang? Yeah. Mungkin ini baru ada beberapa lah ya yang Yeah. terjadi di Jakarta ini. Mungkin itu gimana sih, Bang, cara kerjanya di GPS ini? Sepengetahuan kami cara kerjanya itu dicas ya. Kalau lampunya merah itu berarti sudah lowbat. Kalau kuning itu masih full baterainya. Tapi ketika itu dicas itu panas terkadang. Makanya terkadang kan dia lapis tuh dengan karton atau kain. Nah, itu kalau melebihi batas radiusnya, kami juga tidak terlalu paham karena belum pernah mencoba mentes. Itu sejauh mana sih? Atau titik radius awalnya itu di mana nih? Berapa kilo keliling? Belum pernah coba. Cuma infonya kalau melebihi dari luar DKI itu bunyi. Cuma luar DKI ini kan kita masih bias nih batasnya di mana. Cuma di pihak kejaksaan tetap membantu kami gitu. Tapi menyayangkan nggak sih, Bang, sampai akhirnya dipakein gelang ini kan jadi kayak kayak tindakan kriminalnya. Yang pasti sih kalau ditanyakan terkait gelang ya itu yang benar-benar mengalami ya klien kita sendiri, Mbak Evi sendiri, gimana perasaannya setelah harus sampai memakai gelang gitu. Kayak gimana sih akhirnya rasa perasaannya kan dipakein gelang ini bikin nggak nyaman yang pertama ya. Ya. Apalagi sekarang terbatas nih, harus pergi kemana-mananya kan berdasarkan radius nanti bunyi ya. Iya. Bukan tidak nyaman lagi ya, Mbak. Risih pun ada karena kita mau maaf ya, kita kalau di rumah suka pakai celana pendek gitu kan, mengganggu. Nah, ini pun kalau dicas kan dia panas. Jadi suami kadang kalau mau tidur suami suruh nungguin dulu. Ketika saya udah bilang udah cabut karena panas banget gitu, baru dicabut nanti dipasang lagi. Dan benar-benar nggak nyaman. Itu sih. Mas Jeffrey melihat istri udah mendapatkan diskriminasi sejak di kantor polisi, bahkan Mas Jeffrey juga nggak tahu ya awalnya Kak Evi dibawa ke Polsek. Mungkin gimana sih untuk Mas Jeffrey-nya sendiri? Jadi pas kejadiannya saya agak sedikit kaget sih. Jadi posisi kan setahu saya Evi di siang hari itu diajak meeting mau bahas ke Cilacap. Jadi setahu saya dia ke Cilacap. Sempat waktu itu ada Evi nelpon berapa detik langsung mati. Saya telepon balik nggak diangkat-angkat lagi. Saya chat centang 1.
Itu posisi udah sekitar jam 4 atau jam 5. Dan biasanya saya pulang kantor jam 7. Saya telepon Epi centang 1 terus. Ini kemana nih Epi ini? Saya pulang ke rumah, mama mertua saya nanya, Epi kemana? Kok biasanya bareng tuh tiba-tiba sendiri? Saya juga tidak tahu. Saya telepon Epi terus berapa kali, tidak pernah masuk. Akhirnya saya ceklah ke gudangnya. Saya jam 10 malam, jam 9 malam berangkat ke gudang, keliling gudang, nanya-nanya, Epi kemana? Ada yang tahu Epi nggak kemana ya? Katanya tidak ada bang, tidak ada yang tahu. Karena seingat saya tadi Epi ketemu bosnya meeting di restonya, saya langsung ke sana, ke resto gitu. Saya ketemu karyawan bosnya gitu. Saya tanya, kok motor Epi di sini ya? Epinya kemana gitu? Bahasa mereka tadi Epi sama orang kantor naik mobil dari jam 4, tapi kami tidak tahu kemana. Di situ saya bingung, apa dia benar-benar ke Cilacap? Saya perhatiin map, kalau dari Jakarta ke Cilacap itu saya perkiraan rutenya sekitar kurang lebih 6 jam 7 jam. Dan di situ saya udah sampai jam 11 malam, nggak ada Epi, nggak ada kabar sama sekali. HP-nya benar-benar centang 1. Karena seingat saya Epi punya rekan kerja yang inisial M. Saya teleponin, saya chat. Dia centang 2 dibaca tapi tidak ada respon. Terus saya coba lagi lah datang ke gudang, siapa tuh mereka tadi ke gudang apa kemana gitu. Saya keliling gudang tidak ada lagi. Di situ pikiran saya udah tidak tenang. Kebetulan mertua saya nelpon, katanya anak nangis, asinya habis. Saya bilang ini saya sama Epi belum ketemu mah. Lah katanya terus anak gimana ini? Dan di situ saya masih jam 2, saya masih di pergudangan, belum pulang karena ini istri saya kemana? Di situ saya bingung gitu, mama saya nelpon, anak di rumah katanya nangis, istri saya kemana sih tidak tahu. Lah otomatis saya pulang ke rumah jam 3. Anak saya lihat anak terbaring, posisi nangis karena emang gak ada ASI. Mama saya bilang ini gimana? Saya bilang ya sudah, saya ke Indomaret beli susu formula. Datang ke Indomaret beli susu formula. Biasanya ini anak kalau bukan mamanya sendiri yang tidur, dia tidak bakalan tidur. Sampai subuh itu pun saya sama mama saya tidak tidur karena nunggu kabar Epi gitu. Ini Epi kemana? Apa jangan-jangan kecelakaan? Apa jangan nanti tiba-tiba nanti kita ditelepon dari pihak rumah sakit Epi kecelakaan di lindes stroke? Ini sampai pagi tidak ada kabar gitu. Dan di situ saya ngebel terus bapak rekan kerja inisial M tadi, tapi tidak ada respon. Mungkin nanti di ending ceritanya nanti rekan kerjanya ini mengatakan ke saya, waktu itu dulu saya tidak ngasih tahu ke abang, itu perintah bosnya Epi, katanya jangan kasih tahu keluarga Epi. Berarti abang tuh nggak tahu 1 kali 24 jam belum tahu? Tidak tahu. Jadi saya tahunya itu, kebetulan dulu saya pernah ngelamar di perusahaannya Epi, saya menyimpan nomor posnya. Tepat tanggal 3 itu adalah hari Jumat, saya habis Jumatan, saya cobalah ngubungin bosnya gitu. Pak, selamat siang Pak, saya ini suaminya Epi, mau tanya Epi kemana ya? Dari semalam tidak ada kabar. Dan dia jawabnya, pasti kamu sudah tahu. Dan saya bertanya karena tidak tahu gitu. Akhirnya dia ketemu, waktu habis ketemu dikasih tahu lah begini-begini, Epi sekarang di polsek, udah saya serahin di sana, begini-begini segala macam cerita. Saya datanglah ke polsek. Ketemu langsung sama ada aparat di situ lagi duduk, saya tanya mau ketemu Pak Kanit, langsung diarahin ke ketemu Kanit, ceritalah bla 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 segala macam. Epi dari kemarin sore udah ditahan di sini, ada di ruang penyelidik. Dan di situ saya masuk di ruang penyelidik, Epi udah pucet, udah kayak amit-amit, udah kayak mah hidup. Karena tadi mungkin asinya belum pompa asi, udah pucet udah berantakan lah. Itu langsung saya peluk, saya bilang kenapa? Katanya dia ditahan. Saya bilang, di situ saya bertanya, kenapa tidak kabarin saya? Kata tidak diizinkan. Untuk perusahaannya Kak Epi sendiri yang kemarin Kak Epi bekerja di sana, emang memiliki sistem yang bobrok atau gimana sih Kak? Karena kan saat melaporkan Kak Epi juga tidak berdasarkan prosedur ya di kantor polisi sendiri. Iya Mbak, itu dari sebelum saya masuk, saya dapat cerita dari rekan kerja saya, mungkin di situ udah lama, udah kisaran 10 tahun kerja, kurang lebih 10 tahun.
waktu saya masukkan itu tidak ada serah terima sama yang sebelumnya. Si Mbak R tidak ada serah terima seperti buku, nota, kunci motor, HP penjualan, itu tidak ada. Di situ kan awalnya saya melamar sebagai admin. Ketika diterima dengan Pak Edi, ijazah saya ditahan. Di situ saya langsung pikiran saya ditaruhnya di kantor, tapi saya diarahinnya untuk ke gudang. Pas di gudang, kata di situ ada ibu HRD-nya bilang, kamu di gudang ya, kamu sebagai admin, kebutuhan Mbak R ini mintanya ke kamu, nanti kamu lapornya ke saya. Kebutuhan seperti uang kas, seperti nota-nota, data-data yang lainnya, kamu minta sama saya. Kalau Rani minta yang lain-lain, kamu harus laporan sama bos. Udah seperti itu, Mbak Rani ini sempat kerja 3 hari bareng, dia kabur. Dan dia kabur, di situ tidak ada serah terima apapun, dia hanya meninggalkan kunci motor sama STNK di meja. Ketika saya telepon pihak kantor, Mbak ini pergi, kejar Epi, kejar. Pas saya kejar dia nggak ada, udah pergi. Dan di situ bos merintahin saya untuk merangkap pekerjaan dia sebagai marketing, sebagai penjualan, terus kunjungan ke luar kota untuk mencari customer. Karena saya di sini butuh pekerjaan, saya lakuin. Dan di tahun 2023 di berjalannya waktu, di tahun 2023 Bapak Marianto sebagai kepala gudang ini dia berhenti secara tiba-tiba. Istrinya Bapak ini nelpon saya, Epi, kunci gudang ada di rumah Mama, nanti sekalian berangkat kamu ambil ya. Bapak Mariantonya kemana? Langsung dimatiin sama dia. Ketika saya ambil kunci di orang tuanya, langsung saya ke gudang, dan di gudang sudah ramai. Marianto karena dia kena kasus apa? Kasus narkoba. Di situ udah ramai, terus tiba-tiba ada 2 orang dari kepolisian. 2 orang pakai baju hitam, dia nanya, Mbak, Marianto kemana? Saya nggak tahu, Pak. Nanti kalau ada Marianto kabarin saya. Ini nomornya. Saya ditinggalin nomornya, terus Bapak itu pergi, kembali lagi, tapi tidak menemui saya, dia memantau dari jauh. Nah, sudah itu digantikan oleh Miranda. Miranda ini kalau dari sistem kerjanya ya Mbak, kita kan dikasih komputer khusus untuk kepala gudang, karena dia nginput keluar masuknya barang. Dikasih komputer, di situ kan Excelnya sudah rumus kayak keluar kali tambah gitu kan, udah rumus, udah di style dari perusahaannya. Tapi Miranda ini tidak menggunakan itu, dia hanya menggunakan HP. Dan ketika itu HP itu hilang di stasiun Senin. Dia malam-malam nelpon saya, Epi, HP saya hilang, HP penjualan hilang. Kok bisa? Iya, saya ada di stasiun Senin. Setelah hilang itu kan saya nggak tahu data yang dia pakai di HP itu seperti apa, saya tidak tahu. Intinya dia disuruh perusahaan, disuruh ngeganti beli. Dan dari situ Miranda kerja 1 tahun, Miranda tiba-tiba resign dengan alasan dimarahin sama saya. Memang sempat ada perdebatan sebelumnya karena Miranda ini menjual barang tanpa seizin saya, karena barang tersebut udah saya janjiin ke pembeli lain. Terus Miranda ini laporan sama bos karena bos bilang dimarahin sama Epi. Ketika saya sore hari mengantarkan uang penjualan di hari itu di restoran, bos nemuin saya. Kamu tahu nggak, Miranda baru meeting sama saya, dia mengundurkan diri. Nggak tahu, Pak, katanya habis dimarahin sama kamu. Iya, Pak, karena dia menjual barang yang udah saya janjiin ke orang, dia jual tanpa izin dulu sama saya. Udah, kamu pulang, mana duitnya? Ini, Pak, saya ikat pakai plastik, uangnya saya kasihin ke Pak Edi. Udah itu saya pulang. Ketika saya pulang, saya belum pulang, Mbak, tapi saya ke kontrakannya si Miranda. Ketika saya ke kontrakannya Miranda, benar-benar sudah kosong. Kata penjaga kontrakannya, namanya Mang Dudung,
Miranda kemana? Miranda udah pergi. Tadi aja pas ngeluarin barang-barang saya bantu ngangkat, dia nggak boleh. Dia kayak keburu-buru, Mbak Epi kayak ketakutan. Udah kayak gitu nomor teman kantor, teman-teman gudang diblok sama Miranda. Dari situ. Berarti bisa dibilang memang satu tim dari Mbak Evi sendiri emang udah banyak yang bermasalah ya Mbak, sampai akhirnya adanya penyelewengan jabatan, bahkan penjualan yang secara ilegal gitu. Iya, dan di sini janggalnya Mbak, saya kan tetap kekeh Miranda ini tidak boleh resign dulu. Harus ada serah terima, karena besokan harinya Marianto ini masuk lagi. Setelah masuk lagi, saya kaget dikasih tahu sama bos, Marianto masuk lagi ya, ganti Miranda karena Miranda resign. Saya bilang sama bos, Pak, Miranda jangan berhenti dulu, kita serah terima dulu pekerjaan Miranda dengan Marianto biar jelas. Di situ kita sempat meeting Marianto, Miranda, bos sama saya mengeluarin data stok. Pak, ini data di stok ada, tapi aktualnya nggak ada yang di gudang. Bos hanya diam, membiarkan Miranda resign begitu aja. Terus Marianto bilang, udah Pi, lepasin aja Miranda. Nggak bisa, karena ini kan nanti tanggung jawabnya siapa? Tanggung jawab saya. Harus benar-benar serah terima sama kamu. Udah Pi, biarin nanti yang saya kotak-katik datanya. Karena emang dari zamannya si Rani memang udah stok ini udah acak-acakan. Berarti kan waktu zamannya Rani yang megang stok kan dia. Nah, di situ udah itu Miranda pergi dan ijazah Miranda pun sempat ditahan, dan di situ pun dikasihin sama pihak perusahaan ke Miranda. Udah itu Miranda udah resign, Marianto masuk. Ketika Marianto masuk, saya ngasih satu nota ke bos. Nota itu waktu di tahun 2023 Marianto kan pernah maling ikan dan satu nota itu hilang. Pas saya beres-beres lemari, saya menemukan nota itu. Saya telepon bos, Pak, bisa nggak hari ini kita meeting? Ada apa ya Pi? Ada yang mau dibicarakan Pak? Ke resto aja. Ketika saya ke resto sendirian, saya bilang, Pak, saya di lemari menemukan nota ini atas nama Bu Fatmi, beli barang 20 MC. 20 MC itu 20 karton. Waktu itu harga di 26.000 satu kartonnya, 260.000. Di situ dia menjual 20 MC. Berarti kan itu kisaran 6 jutaan, 6 juta kurang lebih lah. Bos hanya bilang gini, kamu berani nggak negur itu ke Marianto? Saya tidak berani Pak, karena takut jadi bumerang nanti pas di gudang. Marianto dipanggil, meeting bareng. Dan di situ bos nyuruh simpen nota itu. Dan Marianto bilangnya ngeganti ketika gajian, tapi sampai sekarang tidak diganti. Berarti bisa dibilang dari sistem yang berjalan, KFP sebagai tumbal atau korban dari mereka-mereka semua yang pada akhirnya dijatuhin kepada KFP sendiri ya? Iya, bisa seperti itu Mbak, karena di sekeliling gudang itu juga banyak kiri kanan yang bilang Marianto ini suka jual barang di malam hari atau di sore hari ketika saya udah pulang duluan. Karena kan dia yang pemegang kunci, dia kepala gudang. Karena di waktu itu posisi saya lagi hamil, jadi saya kebanyakan pulang cepat. Gitu, pulang kisaran jam 4:30. Ini yang bahkan KFP belum tahu kesalahannya di mana sampai akhirnya 4 hari harus berada di polsek, melakukan BAP dan lain-lain. Si kecil sendiri seperti apa Mbak pas lagi ditinggal berhari-hari di polsek sendiri? Dia sempat sakit, terus suami juga datang minta ASI, siapa tahu dia butuh ASI kan, jadi di situ saya berusaha ngeluarin ASI. Tapi enggak itu juga, sampai sempat dirawat juga, dan dampaknya dia suka kejang kalau sakit. Terus kalau ada yang ketuk pintu dia ketakutan, trauma. Nah sekarang mungkin untuk kondisi si bayi sendiri, anak udah di umur berapa sih? Untuk dan saat waktu lagi ditahan di usia berapa mungkin? Waktu ditahan itu usianya 7 bulan. Untuk sekarang 1 tahun setengah. Kalau dari Mas Jem, mungkin pas lagi melihat istri ditahan, terus kondisi anak juga kan sempat sakit ya tadi kata Mbak Evi. Pengurusnya seperti apa Mas di rumah? Di situ kebetulan ada mama saya. Dan di situ sih mungkin selama Evi ditahan, saya sering bolak-balik.
dari Kemayoran ke Muara Baru. Sampai-sampai waktu itu pernah saya bawa anak, karena dia juga nama seorang anak pasti merindukan sosok ibunya. Jadi di siang bolong saya bawa anak bonceng cuman berdua gitu, datang naik motor ke Muara Baru, panas-panas cuman nemuin seorang ibunya. Dan posisi emang kalau di rumah anak susah tidur karena emang dia emang butuh seorang ibu. Karena ibunya nggak ada, anak kebanyakan nangis. Dan mungkin kalau kita lihat lagi efek samping di sini mungkin dia sering ngalamin ketakutan. Jadi kalau tiba-tiba ada orang ngetok, langsung histeris, kayak nangis, kayak lari terus histeris. Dan itu berjalan setelah epi penangguhan, mungkin efeknya itu kita di bulan Agustus anak sempat masuk rumah sakit, itu sakit parah, sampai kejang, matanya ke atas. Jadi sering kejadian seperti begitu. Selain tidak boleh tadi mengeluarkan ASI gitu, apalagi sih yang Mbak Evi rasakan diskriminasinya saat berada di Polres sendiri, di Polsek sendiri? Lebih menyakitkan tidak boleh pompa ASI itu loh. Ada lagi mungkin Mbak nggak boleh bertemu keluarga dan lain-lain Pak? Bertemu keluarga besokannya, tapi di tanggal 3 itu saya tidak boleh karena tidak diizinkan untuk megang HP. Saat anak sakit gimana Mbak? Masih diperbolehkan untuk bertemu? Itu udah pikirannya udah kacau, udah susah dijelaskan. Gimana? Jadi sama siapa saat itu anak dirawat ya kan Mbak Evi nggak bisa merawat ya full gitu. Sama orang tua. Berarti ada Mas Jeb terus ya yang Iya. Mas Jeb semua yang membackup. Iya benar. Jadi yang mengetahui banget lah kejadian gimana anak posisi sakit, nggak ada seorang ibunya gitu. Ya posisi anak pengen ASI tapi karena tidak ada. Pengen dipeluk ibu. Ya, saya biasanya tidur bareng berdua gitu di kamar ini, bener-bener anak ngerasain kayak bener sakit. Mungkin waktu itu pernah pengacaranya Epi pas lagi nelpon itu nangis kencang. Itu pas pagi-pagi saya bilang ini dari semalam bang, anak itu nggak tidur, nangis terus. Cuman yang mau gimana, seorang ibunya emang nggak ada di sampingnya ya. Sampai pengacara IP waktu Bang Ben nelfon, aduh bang itu anak iya bang sangat kasihan, mau dicerita ini dari semalam pun belum tidur. Lah terus bagaimana gitu, ibunya nggak ada gitu. Dibantu apa Kak pada saat itu? Akhirnya diminumin susu formula karena Mbak Evi nggak bisa ngasih ASI. Iya, dicoba susu formula tapi di situ kendala dia tidak cocok. Ya. Terus BAB-nya mencret, terus diganti lagi susu yang lainnya BAB-nya keras. Jadi bingung. Mencret gitu. Berarti selain sakit karena kangen ibunya juga karena macam-macam juga ya, ada Iya. karena sakit karena susu dan lain-lain. Mas Jeb dibantu siapa mungkin mengurus anak saat Mertua. Mbak Evi nggak bisa? Itu mertua yang ngurus, cuman ya mungkin tetap butuh seorang ibu sih. Jadi beda mungkin rasa sama anak sama yang biasa sama mamanya tiba-tiba nggak ada di sampingnya, kerasa banget. Sampai sekarang Mas Jeffrey mungkin melihat kejanggalan nggak sih dalam kasus istrinya sendiri ini yang dialami Mbak Evi? Sangat ibaratnya sangat melihat kejanggalan karena di posisi di sini kan benar-benar kan kita tidak kayak ini benar-benar kita ya dituduhan sama di 1,7 M kayak berasa itu duit, kenapa kita dituntut seperti begitu sedangkan kita hidup aja kita kalau dikatakan susah-susah gitu, apalagi kalau kita dituduh 1,7 M mungkin dengan nominasi fantastik seperti begitu, mungkin hidup saya bukan seperti. Jadi dulu saya pernah ngomong ke bosnya Epi pas ketemu, dia mengatakan Epi telah merugikan perusahaan saya 1,7 M. Saya mengatakan sama dia, Pak, kalau memang Epi merugikan perusahaan, hal kecil motor saya nggak nyicil Pak, saya beli cash. Mungkin kalau misalnya HP Epi itu juga ibaratnya nyicil Pak, nyicil, bukan kita beli cash. Gitu Pak. Ada upaya hukum apa sih Bang setelah
Kak Evi sendiri merasakan ini semua ya, apalagi kan belum juga terlihat jelas dasar hukumnya nih, benar atau tidaknya gitu kan Bang. Ya, baik. Jadi melihat kronologinya dan keraguan kami terhadap hukum di Indonesia, akhirnya kami memutuskan untuk menunggu dan melihat nih seperti apa sih perkaranya. Kami tetap mendampingi pada saat di tingkat kepolisian, pada saat wajib lapor kami berusaha untuk hadir, meskipun ada terkadang kami tidak dapat hadir. Kemudian sekarang di pengadilan kami tetap kawal, kami tetap sidang, dan kami berupaya semaksimal mungkin membuktikan dan membantah bahwa klien kami menggelapkan 63 ton ikan. Kami membantah. Kan dasarnya adalah satu, ini pada saat di persidangan tidak ada fakta hukum, tidak ada saksi-saksi dan alat bukti maupun barang bukti yang menguatkan laporan mereka mengatakan bahwa Evi telah menggelapkan 63 ton ikan sejumlah sekitar 1,7 M dalam jabatannya. Tidak ada, ya kan? Kenapa saya bilang seperti itu? Satu, perusahaan ini kan sistemnya bobrok nih, kacau, nah ya kan? Kemudian audit yang ada hanya audit internal. Yang ketiga di persidangan nanti bisa di follow up ya. Itu mereka pun kelabakan, bingung itu tanggal berapa dibuat, iya kan? Kemudian nggak ada, oke lah audit internal ada, tapi kan itu tidak bisa dijadikan dasar mutlak, iya kan? Harus ada kan audit eksternal, harus dicek dulu nih. Kemudian selanjutnya, masa iya hilang 63 ton ikan sejumlah 1,7 M dalam jangka waktu yang tahunan gitu loh, yang mereka bilang, loh selama ini apa? Berarti kan audit internal itu kan bohong dong. Masa setiap minggu, setiap bulan nggak ada audit internal kan? Berarti kan ini kan dikondisikan, cipta kondisi, iya kan? Bayangin aja lah Mbak, 63 ton ikan itu seperti yang kemarin kami dapat info sekitar 11 tronton, 11, bukan 11 pick-up, 11 tronton. Masa iya hilang dalam lebih dari 1 bulan nggak diketahui, kok kita income-nya segini, ini mana, iya kan? Kenapa tiba-tiba gitu loh? Nah, yang kejanggalan lagi yang kami ungkap di persidangan adalah ini setelah beberapa bulan ini dilaporkan, perusahaan itu tutup. Ini ada apa nih? Karena ada info juga yang kami dapat bahwa ada dugaan, ada isu-isu miring bahwa ini perusahaan atau pelapor ini itu punya utang gitu loh. Atau jangan-jangan dia yang ditumbalkan. Sebab kembali lagi nih, ini kan dia kan punya atasan, ya kan? Itu pun tidak dilaporkan gitu loh. Masa iya keluar ikan sejumlah 63 ton, 1,7 M? Iya, itu gimana ikan? Apakah ikan yang terbang atau berenang atau kan nggak mungkin. Terus CCTV di situ nggak ada tuh. Itu kan omset di situ miliaran tuh harga barangnya. Nah, kemudian dia kan udah ungkapkan bahwa dia yang pasang CCTV karena adanya dugaan penyelewengan. Cuma itu CCTV dirusak nih oleh pihak perusahaan, oleh oknum pihak perusahaan. Nah itu kejanggalannya. Kemudian handphonenya yang disita, dia seringkali membantah dan mengungkapkan bahwa di dalam handphone itu terdapat bukti-bukti bahwa saya tidak melakukan seperti itu. Kemudian kemarin kami hadirkan juga saksi yang mengatakan bahwa Marianto, kepala gudang, itu menghasut beberapa orang, salah satu saksi kami, itu untuk melaporkan Evi agar pidananya diperberat. Ada juga bukti screenshot bahwa Marianto chatting, bro lu laporkan Evi biar pidananya diperberat. Ini ada apa sih? Perusahaan sudah melaporkan, kemudian dia menghasut beberapa orang nih untuk melaporkan Evi. Jadikan tumbal. Betul. Kemudian disebutkan di dalam dakwaan dan kepolisian pun mengatakan bahwa Marianto ini telah masuk dalam daftar pencarian orang yang per hari ini pihak kepolisian tidak pernah menunjukkan bahwa ini loh DPO ini loh. Biasanya kan kalau DPO kan kita tahu kan, DPO atas nama ini bla bla bla, kasusnya apa, sejak kapan dia DPO-nya. Yang mana di persidangan kita ngomongin fakta ya. Di persidangan juga diungkap ketika kami menghadirkan saksi, mereka mengatakan kami sering kok lihat Marianto, bahkan 4 hari lalu kami lihat dia berkeliaran di sekitar polsek, di sekitar kawasan Muara Baru tersebut. Loh, ini ada apa?
Iya kan? Kenapa nggak ditangkap gitu loh? Apakah sesusah itu menangkap Marianto, ya kan? Dan suami terdakwa juga pernah mengatakan bahwa kami mau bantu kok. Atau saya tantang deh, saya challenge nih ya, Polsek Kawasan Murah Baru nih. Mau nggak kami yang cari Marianto? Hah? Saya challenge nih. Saya BN Immanuel Zebo SHMH, saya menantang. Mau nggak saya yang cari, kami yang cari Marianto? Bagaimana kalau dapat? Karena begini, Mbak, tidak mungkin perkara ini duduk tidak dapat disidangkan seharusnya. Kalau pihak-pihak ini yang udah disebutkan dalam persidangan tidak dihadirkan ya, ini kan benang kusut nih, ya kan? Rusak ini sistem tatanan hukum kita. Masa satu orang ditumbalkan? Sedangkan juga pihak suami mengatakan bahwa apa yang bang yang disebutkan ke abang pada saat itu? Jadi pas tepatnya di tanggal 6, Epi katanya mau dipindah di Polres, mau dipindah. Dan saya datang jam 7 malam di Polsek. Saya langsung ketemu Kanit langsung di ruangan penyelidik, langsung merangkul, ngajak duduk di ruang tamu. Mungkin kalau ada CCTV di ruang di situ mungkin ada di situ sama Kanit lah. Di situ Kanit ngomong ke saya, "Bang, nanti tidak usah pakai lawyer. Nanti kita bantu di pengadilan nanti. Cukup kamu menyediakan uang 300 juta, 200 juta untuk di kejaksaan, 100 juta untuk di kepolisian." Dan di situ saya bingung, ini kenapa? Dan saya bertanya, "Pak, cara ngasihnya bagaimana ya Pak?" Katanya nanti kita lihat pintu belakang, saya arahkan kamu ketemu sama pengacara, nanti kalian negosiasi berdua. Gitu, cobalah sampaikan ke keluarga biar keluarga kalian rundingan. Nah, gitu. Berarti bisa dibilang di polisi aja udah iya, dipakai uang ya? ini sudah diungkap di persidangan loh. Silakan follow up lah ke pengadilan Jakarta Utara, iya kan? Pasti ini pro dan kontra. Saya jamin 1000% ini pro dan kontra. Apa buktinya? Anda mengatakan bla 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 bla. Di kepolisian aja handphone nggak boleh dibawa. Nggak mungkin dong rekam. Kalau rekam enak aja kan. Oh bapak, kami nggak mungkin kan. Kita tahu lah ini orang pun pasti akan inilah punya banyak opini lah terkait ini. Kalau bilang bukti nggak mungkin juga si Bang Jeffrey merekam itu kan, nggak mungkin. Tapi itulah faktanya lah. Dan ini udah diungkap di persidangan, ya kan? Nah, makanya ini tuh perkaranya itu nggak bisa dulu. Harusnya ini tuh terlalu prematur kan. Harusnya dia bebas, putusannya bebas. Karena di minggu depan ini adalah tuntutan. Bagaimana dia dituntut gitu loh? Sedangkan pihak-pihak yang sudah disebutkannya, ya kan? Dan ini tidak sesimpel ini perkaranya, bukan wah ini hanya penggelapan dalam jabatan. Nah, masa sih sesusah itu? Marilah, kalau satu instansi yang bobrok, yang rusak integritasnya, profesionalitasnya, hati nuraninya, kami berharap dan kami percaya instansi lain yang berkaitan dengan ini tidak mungkin sebobrok itu, ya kan? Epi Savitri harus bebas, iya kan? Tapi kalau mau membuktikannya, ayo kita perpanjang lagi nih persidangannya, kita hadirkan itu, kita cari. Masa sih negara sebesar ini kan, negara kesatuan Republik Indonesia, dia dapat mencari satu orang, masa susah? Hadirkan nih, siapa bosnya, si inisial E, suami dari pelapor J. Hadirkan mantan karyawan, hadirkan semuanya, biar terang benderang kan. Karena di hukum pidana ada asas pembuktian harus lebih terang daripada cahaya. Tapi fakta di persidangan cahayanya redup, iya kan? Habis token nih, redup, iya kan? Nggak menyala gitu loh. Nah, bagaimana seseorang yang pembuktiannya itu di persidangan tidak lebih terang daripada cahaya, itu dituntut gitu loh. Nah, mari kita kawal kasus ini gitu. Ini bukan kehendak kami pribadi sebagai lawyer ya. Ini kan tuntutan undang-undang, tuntutan hukum, iya kan? Ini bisa menjadi mimpi buruk loh bagi dia, ya kan? Karena tidak semua orang yang dilaporkan itu murni bersalah. Ada faktor-faktor lain gitu yang menjadi pemicu, iya kan? Keadilan yang sempurna adalah keadilan yang dapat dilihat dengan jelas oleh orang buta dan dapat didengar jelas secara nyaring oleh orang tuli. Itu keadilan. Maka marilah, kalau dia bersalah, buktikan dia bersalah. Kalau dia benar, ya ayo
kenapa kita harus takut? Demikian. Mungkin ada yang tambahkan? Yang pasti kita berharap ya tidak ada episode lain yang mengalami hal-hal seperti itu, karena itu sangat menyakitkan dan sangat merasa dirugikan ya. Kami bertegas kembali, mulai dari Polsek sudah sangat kita bilang sudah sangat mencurigakan, karena kembali kami tegaskan lagi, LP-nya di tanggal 4 Juli 2025, tetapi klien kita sudah diperiksa dari tanggal 3 dan di tanggal 4 Juli 2025 sudah dikeluarkan surat penahanan. Sementara dengan dokumen yang ada yang sudah kita miliki, surat penetapan tersangkanya di tanggal 5 Juli 2025. Jadi dari awal saja ini sudah sangat merugikan lah, termasuk kepada klien. Jadi kita sangat berharap lah tidak ada episode lain, tidak ada ibu-ibu menyusui ataupun ibu-ibu atau siapapun yang kita sampaikan tidak yang mengalami seperti ini. Jadi kami memohon kepada teman-teman media kiranya bisa membantu menaikkan kronologis dan cerita semua ini, karena mungkin kalau tidak dengan cara seperti ini, mungkin teman-teman kita yang di manapun atau instansi manapun tidak akan aware dengan hal seperti ini. Gitu aja mungkin. Bang, dengan sistem yang bobrok ini di perusahaan yang Epic bekerja ini, akan ada celah nggak sih untuk abang lapor balik kalau misalkan nanti terbukti tidak bersalah dan tidak melakukan ya bang? Ya, pasti kita sudah punya planning lah ya terkait itu kita keep. Dan yang pasti mungkin bertanya-tanya nih, Pak Lawyer, apa sih keyakinan Anda? Kenapa Anda berkuar-kuar menyela itu, membela terdakwa gitu loh? Kemudian membela tadi yang apa dikatakan suaminya, Anda berkeyakinan soal itu. Karena begini, keterangan mereka dari awal kami kenal hingga detik ini sama, konsisten. Mereka bukan latar belakang hukum, ya kan? Saya pastikan kalau orang yang berbohong, orang yang menciptakan kondisi, pasti ada yang lewat, ada yang dibuat-buat gitu. Akhirnya ada yang akhirnya dia terpeleset gitu. Akhirnya di perjalanan waktu dia mengakui, tapi ini tidak konsisten. Dan kita juga lihat terkait dengan fakta-fakta yang ada. Nah, makanya kami yakin, makanya kami mohon instansi terkait, ya kan, ayolah kita kawal kasus ini, ayolah kita ulang pun, ayolah kami siap aja. Yang penting keadilan tercipta. Demikian. Mbak Evi, ini kan mungkin dengan adanya kepolisian juga, pemeriksaan dan lain-lain sampai akhirnya sekarang jadi terdakwa gitu. Sebenarnya dari hati Mbak Evi yang paling dalam, apa sih yang dirasakan dan mungkin apa sih yang mau disampaikan sama Mbak Evi? Kalau apa yang dirasakan, jujur saya nggak terima Mbak, karena ini semua dibebankan sama saya. Lagi-lagi saya bilang, tolong hadirkan Marianto, Miranda, atau saksi-saksi yang JCR kemarin tidak datang itu tolong hadirkan. Cukup itu Mbak. Yang mau disampaikan ke semuanya mungkin yang harusnya ada atau terlibat di dalam kasus ini? Tidak ada Mbak. Udah nggak bisa ngomong. Kalau dari Mas Jeffrey mungkin ini kan tidak adil dan janggal ya Mas? Benar. Saya sih berharapnya ada keadilan. Mungkin karena kami orang yang tidak punya, benar-benar ditindas. Jadi emang karena dipandang benar-benar nggak ada ya, benar-benar ya diinjak gitu loh. Saya pengennya keadilan. Support keluarga mungkin Mas? Support keluarga seperti begitu juga. Ini kalau memang pengen lah, ibaratnya pengen keadilan sama kami gitu lah. Support keluarga seperti begitu, pengen keadilan juga. Bang, mungkin terakhir nih kan besok akan ada tuntutan ya. Iya. Harapan dari Abang sebagai kuasa hukum Mbak Evi sendiri seperti apa sih? Harapan saya pribadi ya, sebagai lawyernya Evi, bahwa untuk jaksa, untuk majelis hakim,
Bapak Ibu, marilah kita lihat perkara ini dengan cermat. Marilah kita melihat dari sisi kemanusiaan, dari sisi profesionalitas. Seperti apa perkara ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Iya kan? Banyak hal-hal yang sudah tidak jelas. Ya kan? Dari pembuktian saja, dari pelaporannya saja, udah banyak ini kecurigaan-kecurigaan kita. Marilah kita bersama-sama sebagai aparat penegak hukum menegakkan hukum yang seadil-adilnya. Kita lebih mengedepankan kepentingan umum, apa yang disampaikan oleh undang-undang, iya kan? Kami di sini lawyer, saya Benny Zebo SHMH, Bang Yusor Hutasoid SH, kami ini pro bono, tidak dibayar kami mengharapkan, ya kan? Kami berkuar seperti ini murni untuk keadilan, ya kan? Keadilan untuk Elisa Fitri. Marilah kita mengembalikan kepercayaan full publik kepada aparat penegak hukum. Coba deh dibayangkan, Bapak Ibu pemirsa, majelis hakim dan penuntut umum, kalau nggak ada lawyer dalam perkara ini, kalau kami tidak ada, ya kan, apa jadinya ini? Mungkin karena sudah diputus gitu. Dan kami juga yakin banyak orang-orang di tempat lain seperti ini. Kita dapat lihat lah perkara-perkara dalam 2026 ini atau di bulan-bulan 3 bulan 4 ini apa yang terjadi. Marilah kita cermat. Elisa Fitri tidak bersalah 100%, saya yakin. Ya, untuk menambah sedikit ya, dari awal seperti yang kita sampaikan, kejanggalannya sudah sangat banyak. Mulai dari di awal saja laporan polisinya sudah sangat berbeda dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan, mulai dari surat-surat yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian dan juga yang dialami oleh klien kita. Jadi ya seperti yang kita sampaikan tadi, kita berharap tidak ada Elisa Fitri lain yang mengalami hal-hal seperti ini, maupun ibu-ibu menyusui lain yang mengalami hal-hal seperti itu. Terakhir, Mbak Evi, mungkin besok kan ada tuntutan ya. Kalau harapannya dari Mbak Evi? Harapannya saya bebas, Mbak. Kalau Mas Jeff? Pengen keadilan aja. Semoga besok Mbak Evi bisa menjalankan sidang tuntutannya. Semoga dimudahkan dan bisa diputus seadil-adilnya ya Mbak. Terima kasih untuk Mbak Evi, Mas Jeff, abang-abang pengacara semua. Terima kasih sudah datang di Rebel Entertainment. Terima kasih. Kepada rekan-rekan media, konferensi pers akan segera dimulai.